minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatul khamisatu fi husnil istiqamah. Ayat yang kelima menceritakan tentang baik dalam beristiqomah. Ukiya anna malikan syaban tawallal maliku falam yajid lahu ladati. Diceritakan ada seorang raja yang masih muda dan dia mengurus kerajaannya, tapi dia tidak merasakan kenikmatan, tidak merasakan kebahagiaan dalam menjadi raja. Faqala li julasaihi, dia berkata kepada para menterinya, halin nasu mithli fi hadza aw la? Apakah manusia itu merasakan apa yang aku rasakan saat ini atau tidak? Faqalu lahu innan nasa mustaqimun. Para menterinya menjawab, sesungguhnya manusia-manusia itu adalah orang-orang yang istiqomah. Faqala lahum famadza yuqimuhu li. Sang raja berkata lagi kepada menterinya, siapakah orang yang bisa membuat rakyatku istiqomah kepadaku? Qalu, dan para menteri menjawab, yuqimuhu laka al ulama. Hanya ulama lah yang bisa membuat rakyatmu, yang bisa membuat rakyat paduka beristiqomah kepada paduka. Fada'a bi ulama ibadadihi wa sulahaiha. Maka sang raja memanggil para ulama dan para orang-orang soleh yang ada di negaranya. Setelah mereka berkumpul, wa qala lahum ijlisu indi fama ra'aitum minni min ta'atin fa'muruni biha wa ma ra'aitum minni min ma'siyatin fajjaruni anha. Setelah para ulama dan para orang-orang soleh berkumpul, raja berkata kepada mereka, duduklah kalian di sampingku. Jika kalian melihat aku melakukan suatu ketaatan, maka dukunglah aku pada ketaatan tersebut. Dan jika kalian melihat aku melakukan suatu maksiat, maka cegahlah aku dari melakukannya. Fa'alu dzalika fastaqama lahul malik arba'mi'ata sanatin. Para ulama dan para orang soleh itu melakukannya dan beristiqomah menemani sang raja hingga 400 tahun. Setelah demikian, summa atahu iblis la'anahullah wa qala al-malik lahu man anta. Setelah 400 tahun berlalu sang raja menjadi raja, mengurus kerajaannya, datanglah iblis la'anahullahu alaih. Sang raja bertanya kepada iblis, siapakah kamu? Iblis menjawab, ana iblis, walakin akhbirni man anta. Aku adalah iblis. Dan iblis berkata, tetapi beritahu kepadaku siapakah dirimu, kepada sang raja. Sang raja menjawab, qala ana rajulun min bani Adam. Aku adalah lelaki dari keturunan Nabi Adam. Faqala lahu, dan iblis berkata lagi kepada sang raja, lau kunta min bani Adam lamata kama yamutu banu Adam wa innama anta ilahun fad'un nasa ila ibadatik. Iblis berkata kepada sang raja, jika kamu itu keturunan Nabi Adam, pasti kamu akan mati seperti matinya anak-anak keturunan Nabi Adam yang lain. Tetapi kamu tidak mati. Oh, berarti kamu itu adalah seorang Tuhan. Maka suruhlah manusia-manusia itu untuk beribadah kepadamu. Fadakhala fi nafsihi syai'un min dzalika fas'ada al-minbar. Tsumma qala ayyuhan nasu inni akhfaytu 'alaikum amra laqad hana waqta idharihi ta'lamuna anni malikikum arba'ami'ati sanatin walau kuntu min bani Adam lamata kama yamutu banu Adam wa innama ana ilahun fa'buduni. Setelah iblis merayu sang raja, maka ada sebercak di hati sang raja. Masuklah rayuan itu kepada hati sang raja.
Maka setelah demikian sang raja naik di atas mimbar lalu berkata kepada para manusia-manusia itu, "Wahai para manusia, wahai rakyatku, sesungguhnya aku mengkhawatirkan sesuatu daripada kalian. Dan sekarang sudah tiba waktunya aku untuk menjelaskan. Wahai rakyatku, perlu kamu ketahui bahwa aku telah menjadi rajamu selama 400 tahun. Kalau aku ini keturunan Nabi Adam, maka pasti aku akan mati seperti matinya keturunan Nabi Adam yang lain. Dan aku sampai sekarang tidak mati. Oh, berarti aku ini adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku." Setelah sang raja berkata demikian, fa'auhallahu ila nabi zamanihi an akhbarahu anni istaqamta lahu mastaqama. Falamma tahawala ila masyati fa wa izzati wa jalali law sallitana alaihi buhtan sor. Fasallatahu alaihi fadaraba unuqahu wa awqara min khuzainihi sab'ina safinatan min adh-dhahab. Setelah sang raja membuat pengakuan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada nabi yang hidup di zaman raja tersebut untuk memberitahukan sesuatu kepada raja, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersabda, "Aku akan istiqomah kepadamu selama kamu beristiqomah kepadaku. Dan jika kamu melakukan maksiat kepadaku demi kemuliaanku dan keagunganku, maka aku akan mengutus kepadamu buhtan sor." Maka mengutus Allah Subhanahu wa ta'ala buhtan sor kepada raja tersebut. Dan buhtan sor memukul leher sang raja dengan pedang. Dan min khazaini, dan sang Tansor mendapatkan apa yang dimiliki sang raja berupa 70 perahu dari emas. Wallahu a'lam bishawab.